sudah mampir ke channel aku. Selamat datang. Nah, kali ini di channel aku Arin Hoirina bakal ngasih tahu tentang pengalaman aku kemarin ya di masa-masa hamil sampai dengan melahirkan. Dan kali ini aku pengen sharing sama kalian apa aja sih sebenarnya untuk menyambut baby born itu yang diperlukan, perlengkapannya apa aja sih? Pasti mama-mama penasaran kan yang ada di rumah? Yuk langsung aja kita ulas. Ini dia ulasannya. Pertama, kalian harus persiapkan dulu budgetnya ya. Dan kedua, kalian harus tahu kapan kalian harus membelanjakan uang kalian itu. Kalau aku pribadi kemarin pas hamil itu aku belanja mulai dari bulan ke-5. Ada yang bilang, aduh kalau belum 7 bulan kayaknya pamali deh gitu. Jangan salah dan jangan sedih juga. Sebenarnya untuk memulainya itu bisa di bulan kapan aja. Tapi ya kalau aku pribadi aku di bulan ke-5 karena itu bisa buat nyicil dulu. Kalau misalkan nanti kita langsung abrek satu momen, satu hari gitu kita harus belanja banyaknya kayak gitu, perlengkapannya kayaknya capek ya. Apalagi ibu hamil pasti kan harus save energi juga karena gampang capek, jadi harus dicicil-cicil. Yang wajib kalian beli itu adalah baju bayi. Ya iyalah ya, kalau nggak ada bajunya nanti bayinya kedinginan dong. Nah ini baju-bajunya kalian beli antara lain yang baju setelan aja, baju sama setelan celana gitu nih, kayak baju panjang, terus baju kutungnya, setelah itu baju pendek gitu kan. Nah kalau aku pribadi lebih prefer ke baju-baju yang kancingnya itu di depan ya mams. Karena kenapa? Pengalaman aku kemarin aku juga sempat beli baju yang kaos gitu kan, malah kasihan babynya mams. Kayak apa ya, kalau kita kasih pakai gitu kan, kaos kan harus gini ya tuh, jadi kan kasihan masih newborn gitu, terus lehernya kan masih lembek banget gitu, terus kita pakai ini kayaknya kepalanya kasihan gitu loh. Nah kalau kancing di depan ini, nah lebih enak, maminya juga lebih nyaman, bayinya juga lebih seneng ya kan, tinggal ditaruh tangan terus yang satunya gitu, jadi nggak ribet kalau ada kancingnya gitu. Mau modelnya kimono kayak gini juga bisa, ini juga mudah banget dipakainya. Jadi tinggal tangan, habis itu diikat, udah deh jadi seperti itu. Jadi kalian kalau misalkan mau beli, apalagi baju dalam ya, mau beli baju dalam lebih baik yang kancingnya di depan, itu untuk bayi newborn. Oke? Dan kalian belanja ini baju itu untuk baju kutungnya, aku kemarin belinya itu ada 12 pasang karena memang kalau baju dalam tuh kayaknya sangat penting ya menurut aku. Mau siang mau malam biasanya kan juga gampang basah, kena ompol apalah segala macam, jadi baju dalamnya ini harus lebih banyak. Terus kalau baju panjang pendeknya ini kalian bisa beli ya minimal 3 lah. Dan yang kedua yang harus kalian beli itu adalah topi bayi. Nih topi bayi, terserah sih topinya mau yang seperti apa, mau yang bahannya katun, mau yang bahannya raju, terserah. Yang penting kalian bisa beli topi bayinya harus ada, lengkap dengan kaos tangan, kaos kaki ya kan. Biasanya kan kalau bayi itu udah satu paket ya, topi, kaos tangan, kaos kaki. Karena kalau menurut aku bayi-bayi baru lahir itu kuku-kukunya kan panjang ya. Kalau dia gini-gini kan kayak nyakar gitu. Tapi nggak mungkin juga sih kalau bayi-bayi baru lahir langsung nyakar-nyakar muka. Tapi biasanya suka kena bagian tubuhnya aja gitu. Kasihan kalau lecet atau gimana. Nah ini dikasih pakai kaos tangan. Terus juga karena udara di bumi ini berbeda dengan udara yang ada di dalam perut, jadi kan biasanya suka gampang kedinginan kakinya, makanya dikasih pakai kaos kaki. Kalian bisa nyetok topi ini minimal 3, kaos tangan, kaos kaki juga 3 ya. Nah lagi yang harus dibeli itu adalah waslap. Kalau aku pribadi kemarin waslap ini berguna banget untuk gumohan bayi kita. Jadi kalau bayi baru lahir tuh suka gumoh ya kan. Nah ini tuh fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Sebenarnya pakai bedongnya juga bisa, cuman kalau bedong kan bayi kita nggak selalu kemana-mana pakai bedong. Kalau misalnya lagi kita
keluar rumah gitu, di teras atau di mana, ini bisa dibawa-bawa. Habis itu juga kalau misalkan bayi kita lagi nggak mandi gitu, dilap-lap aja pakai waslapnya ini. Seperti itu pemirsa, kalian bisa beli. Ini kalau aku beli kemarin paket gitu, jadi satu wadah, satu pack itu isinya ada 6 waslap. Nah, selanjutnya barang yang wajib kalian beli Moms itu adalah bedong bayi. Kalau aku lebih suka bedong yang plastik kayak gini ya, karena sekarang tuh udah banyak banget variannya, ada yang instan juga kan. Jadi kalau yang instan tuh tinggal dimasukin aja babynya, terus pakai resleting kayak gitu. Nah kalau aku lebih suka yang seperti ini karena ini manfaatnya lebih tahan lama ya. Kalau misalkan bayinya udah nggak dibedong, udah gede gitu, ini bisa bermanfaat untuk alas ompol ataupun untuk selimut tidur siangnya bayinya. Jadi lebih apa ya, banyak lah manfaatnya kalau bedong yang seperti ini gitu. Tapi selera sih ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Selanjutnya yang harus dibeli adalah selimut. Nah tuh, selimut tuh sekarang selimut bayi kan lucu-lucu ya, ada yang karakter-karakter kayak gini. Nah usahakan kalau beli selimut itu jangan yang bulu-bulu banget ya Moms. Karena kenapa? Karena kalau ini kan bulunya ya kayak apa namanya, nggak terlalu yang bulu banget gitu ya, nggak gampang copot gitu loh bulunya. Karena pengalaman aku kemarin, aku juga pernah beli selimut yang bulunya tuh panjang-panjang, dan itu dia tuh copot dan kemakan sama anak aku. Akhirnya kenapa aku tahu, karena keluarlah itu di fesesnya si bayi. Jadi aku lihat, ya ampun ini kan bulu selimut, kenapa bisa ada di pupnya dia. Ternyata kemakan. Nah ini harus hati-hati ya Moms, harus waspada, jangan sampai bulu selimut ini kemakan sama bayi kalian juga. Seperti itu. Nah ini kalian bisa nyetok untuk selimutnya ya 2 aja ya, 2 cukup lah kayak gitu. Jadi buat ganti-ganti juga. Kalau selimut harganya kalau nggak salah itu 60 sampai 100.000 kisaran harga ya. Gak usah yang mahal-mahal juga, yang penting hangat dan bayinya juga nyaman. Next selanjutnya yaitu handuk. Nah handuk ini juga penting banget karena ya iyalah ya, handuk penting. Kalau nggak pakai handuk terus gimana? Mau pakai sarung. Nah kalau aku nyetok handuknya ini 2 juga ya, buat ganti-ganti. Terus bahannya juga kalian juga harus perhatikan. Kalau aku belinya yang bahannya itu bahan katun. Ini dari Little Terry. Ada juga yang bahan Jepang kayak gitu, aku juga beli. Jadi kalau yang bahan katun ataupun bahan Jepang ini dia lebih tipis, terus lebih gampang menyerap air dan cepat kering juga. Jadi kalau bisa digonta-gantinya itu nggak lama kalau dicuci ya kan. Next barang selanjutnya harus kalian punya yaitu popok. Nah popoknya ini ada 2, popok kain sama pospak, popok sekali pakai. Kalau aku pertama kali itu niat ingsunnya pengen makein anak aku dengan popok kain ini selama 1 bulan. Tapi pada kenyataannya 1 minggu aja tuh aku udah beralih ke popok yang sekali pakai. Karena kenapa? Karena aku ngerasa lebih yang gak tega gitu sama anak aku. Kan suka telat-telat gitu, apalagi kalau malam ya. Kalau malam tuh kita telat ganti aja kayak kasihan gitu. Aduh ini udah pipisnya berapa lama ya gitu. Takutnya ketiduran, terus bayinya udah kedinginan kayak gitu kan, gimana gitu, rasanya nggak tega. Udah gitu ini lagi apa namanya, lebih efisien aja kalau popok sekali pakai, tapi tetap sih boros ya. Apalagi kalau anak umur 0 bulan, itu kalau aku rekomendasinya kalian pakai popok sekali pakainya yang premium ya, karena takutnya nanti kena ruang popok kalau yang kualitasnya standar atau ke bawah kayak gitu. Biasanya ini loh, bahan dari popoknya tuh suka yang plastik banget. Kasian kan, kulitnya masih sensitif, takutnya nanti kena ruang popok.
pusing lagi nanti mami ya. Lebih baik belinya yang premium aja. Tapi kalau ini kan popoknya popok pants ya. Kalau yang untuk newborn itu harus pakai yang tight gitu, yang perekat gitu loh. Jadi lebih gampang untuk ganti dan pasang popoknya. Kalau ini kalau umur 3 bulanan lah ya, ya 2 bulan sampai seterusnya pakai yang popok celana. Kalau yang masih newborn sampai 2 bulan biasanya aku masih pakai yang tight. Seperti itu. Kenapa harus nyetok popok kain? Karena popok kain ini juga berguna bagi baby yang kena ruang popok juga, tapi nggak ini ya, nggak mendoakan anak kalian kena ruang popok, cuman antisipasi aja kalau misalkan baby kalian nggak cocok pakai yang popok sekali pakai, kalian bisa ganti ke ini popok kain gitu. Jadi kan lebih lebih nyaman aja bayinya. Soalnya banyak juga yang pakai popok sekali pakai itu dia nggak cocok kulitnya atau nggak cocok sama popoknya juga, jadinya untuk penyembuhannya otomatis harus pakai popok kain gitu. Jadi mami harus nyetok juga. Ini aku kemarin nyetok itu 2 lusin, bayangin lebay guys tuh. Tapi kalau buat mami-mami di rumah mending kalian nyetok aja 1 lusin ya, karena ini tuh juga murah banget sih, 30.000 apa berapa ya, pokoknya di bawah 50.000 itu udah dapat 1 lusin lah. Dan barang selanjutnya harus dibeli yaitu ini dia, carang, bantal bayi. Bantal bayi ini menurut aku sangat tidak terpakai. Tapi kalian juga harus beli karena apa? Karena di bayi aku tuh ini loh, dia kayak nggak suka pakai bantal gitu. Jadinya kalau tidur itu seringnya nggak pakai bantal. Cuman ini sangat berguna sekali buat apa namanya, ditaruh di samping-sampingnya gitu loh. Ya pokoknya ini tuh penting gak penting, tapi kalau menurut aku ini lumayan berguna, walaupun bergunanya bukan untuk bobo ya, tapi untuk apa ya, kayak menghangatkan aja gitu, ditaruh di sampingnya gitu sih. Dan lagi selanjutnya kalian harus beli ini dia, ini penting banget, perlak bayi. Nah aku beli perlak bayi ini 2 ya. Pertama ini untuk di kasur, yang kedua itu aku beli untuk traveling. Jadi beli yang untuk traveling itu yang size nya kecil dan kayak dompet gitu, tapi aku nggak bawa. Ya besok deh ya, kapan-kapan pas review isi tas bayi kalau traveling aja ya. Jadi kalian harus beli 2, pertama yang besar sama yang kecil untuk traveling. Dan selanjutnya adalah ini adalah bantal menyusui. Ini buat ibu-ibu yang menyusui. Aduh ini tuh endolita banget kalau dipakai ya. Apalagi buat ibu-ibu baru, biasanya kan malam-malam gitu sambil ngantuk-ngantuk kayaknya posisinya nggak enak gitu, harus gini terus kan, tangannya kram ya. Nah kalau pakai ini kita lebih bisa senderan gitu tangannya, jadi lebih enjoy untuk menyusui, bayinya juga senang gitu kan. Nah ini penting banget sih kalau menurut aku. Jadi kalian bisa beli, harganya kalau nggak salah antara 100.000 sampai 150. Terus yang selanjutnya harus dibeli yaitu ini dia, termometer. Nah ini tuh sering apa ya, sering luput gitu dari pantauan bunda. Karena menurut ibu-ibu zaman dulu itu nggak terlalu digunakan gitu. Yang digunakan malah tangannya ya untuk mengukur suhu tubuh bayi. Padahal kan kalau misalkan dia lagi agak hangat, agak panas kayak gitu, disentuhnya itu bukan berarti dia demam juga, bisa jadi dia lagi gerak, dia lagi kepanasan gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai termometer ini, kita bisa cek suhu tubuhnya itu berapa Celcius seperti itu. Apalagi kalau habis ini ya, imunisasi, nah itu mesti dicek terus tuh bunda
suhu tubuh bayi kita, ya kan? Ini penting banget ya. Bukan hanya untuk bayi juga, tapi bisa untuk ayahnya, untuk kita sendiri juga bisa dipakai. Nah, selanjutnya yang mesti mami beli itu adalah perlengkapan mandi bayi. Penting sekali. Perlengkapan mandi bayi itu antara lain sabun, sampo. Tapi kalau zaman sekarang udah ada yang ini ya, 2 in 1 ya, sampo sama sabun itu udah jadi satu. Jadi lebih simple aja gitu, kita nggak usah buka-buka botol, cari-cari botol gitu. Cuman satu botol bisa untuk sabun dan sampo. Nah, selain itu pakai bak mandi juga sangat enak juga sih ya. Pakai ember juga nggak ada masalah. Cuman kalau misalkan bayinya itu masih 0 bulan, kita harus mandinya di dalam bak mandinya itu. Nah, kalau udah mulai 2 bulan gitu dan seterusnya, aku biasanya pakai ini. Ini adalah baby dust ya. Ini memudahkan moms di rumah untuk memandikan bayi kalian. Nah, pengalaman aku kemarin, kalau ditaruh di sini dia malah kayak seneng gitu loh bayinya, seneng dan anteng banget gitu. Nggak ada yang miring-miring ke sana kemari, enggak. Kayak dia udah ngerti deh kalau ditaruh di tempat ini untuk mandi. Jadi lebih nyaman bayinya gitu. Anak luro iya. Selanjutnya adalah gendongan bayi. Kalau gendongan bayi aku lebih suka pakai gendongan yang jarit atau selendang yang panjang itu lebih enak, lebih nyaman juga, dan bayinya juga kayaknya lebih suka kayaknya ya. Karena kalau misalkan pakai yang geos itu kayak ribet gitu, harus dimasukin gini. Kalau pakai yang selendang kan tinggal kita aja yang menyesuaikan gitu kan, begitu. Tapi terserah sih, sesuai dengan selera moms di rumah, mau pakai yang geos, mau pakai yang yang bisa diatur panjang pendeknya di sini, atau mau pakai yang selendang, selera mana yang menurut kalian lebih nyaman. Yang penting itu adalah satu, moms nyaman dan moms bahagia. Oke, selanjutnya nih yang terakhir, kalian harus beli juga skincare bayi. Nanti untuk reviewnya apa aja yang dibeli itu di video selanjutnya ya. Yang pasti kalian harus beli itu minyak tolon, itu udah pasti banget. Dan aku nggak pakai bedak bayi. Kenapa aku nggak pakai bedak bayi? Karena memang nggak direkomendasiin sama dokter sekarang untuk pakai bedak ya. Jadi jangan lupa untuk beli skincare-nya. Sedangkan barang-barang yang tidak begitu penting dan aku beli kemarin itu adalah antara lain, sekarang ini stocking bayi kayak gini. Ini belum kepake untuk bayi newborn ya. Paling ini dipakainya umur 3 bulan kayak gitu. Terus lagi, nah ini kaos-kaos kayak gini tuh untuk bayi 0 bulan tuh juga belum kepake. Dan sekali lagi kasihan banget kalau bayi 0 bulan dikasih pakai kaos kayak gini, ribet gitu ya, harus masukinnya itu kayaknya aduh kasihan kepalanya. Tuh ini juga kaos kutung kayak gini juga nggak kepake, ini belum kepake. Ini kepakainya ya umur-umur 2 bulan tuh ya. Dan lagi ada yang nanya, pernah kok nggak beli box bayi gitu kan. Nah menurut aku box bayi itu nggak penting banget sih, soalnya kan dia terpakainya itu paling cuman sampai berapa bulan ya, sampai 8 bulan, 1 tahun gitu. Dan bayi aku lebih suka dia tidurnya sama aku, nggak terpisah gitu kan. Apalagi kalau pakai box bayi, kalau bayi nangis kita harus bangun terus jalan dulu buat ngangkat dan segala macam, kayak ribet banget dan gak long lasting juga dipakainya. Jadi aku tidak memakai box bayi seperti itu. Itu dia moms, barang-barang yang kemarin aku beli pas menyambut bayi newborn, bayi pertama aku. Dan semua ini aku beli dari hasil tanya-tanya riset di sana sini. Jadi mana yang penting, mana yang nggak penting. Ada juga yang nggak penting tapi aku udah kasih tahu sama kalian. Jadi semoga kalian bisa mengambil hikmah, manfaat, dan juga bisa menginspirasi mami-mami di rumah untuk mencari barang-barang bayi newborn ya. Oke, thank you banget udah mampir ke channel aku. Besok kalau misalkan kalian suka,
like dulu dong dan subscribe channel aku, komen juga di bawah apa yang mungkin bisa di-sharing. Marilah kita bersama-sama untuk saling meng-share ya ilmu-ilmu tentang perbayian. Thank you banget, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Besok balik lagi ya, jangan ditinggalin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.